Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, sahabatku semuanya. Berjumpa lagi dengan Windianata Channel yang membahas tentang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, sensasi-sensasi asam lambung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di session yang sama tentang asam lambung. Semoga teman-temanku semuanya, sahabatku semuanya, hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang yang masih berjuang dalam keadaan sakit asam lambung, semoga cepat sembuh seperti sedia kala, sehat, semuanya lancar, usahanya lancar, rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, ke para teman yang mensubscribe video ini, yang like video ini, yang komen, yang membagikan, dan yang menombol lonceng notifikasi biar tahu video-video sebelumnya dan video-video yang baru saya upload ke channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini tetap ya teman-teman, pembahasan yang sama, tetap asam lambung lagi. Teman-teman sudah bisa mengira apa meneh sing ora dibahas, paling ya kuwi-kuwi meneh asam lambung, tidak apa-apa. Itu semoga bermanfaat bagi teman semuanya yang saya bagikan ini. Itu pada kesempatan kali ini teman-teman yang sudah menonton jangan di skip, biar tahu. Kalau udah tahu gampang, berarti bisa menanggulangi sendiri yang namanya asam lambung, GERD, anxiety psikosomatisnya terhadap teman-teman semuanya yang sekarang masih merasakan atau sekarang masih sakit asam lambung. Gini teman-teman ya, pada dasarnya semuanya sakit yang kita alami, mungkin semuanya teman-teman udah berusaha dari awal mulai sakit. Mungkin teman-teman sudah berobat, mungkin ke dokter 1, ke dokter 2, dan mungkin ke dokter yang lainnya dengan keluhan yang sama, tapi sampai saat ini teman-teman mungkin belum ada yang membaik, dan mungkin ya alhamdulillah sudah ada yang membaik gitu. Tapi gini nih teman-teman ya, saya dulu waktu masih sakit kena asam lambung, tidak berpikir sampai ke situ, tidak. Cuman dengan berjalannya waktu harus kita sadari, dan kita tidak bisa memungkiri kita ini ciptaan Allah SWT gitu, dan kita di muka bumi ini kan ada sang penciptanya yang menciptakan kita gitu. Dan kalau mau berpikir teman-teman yang gitu, kita sudah berobat kemana-mana tapi belum bisa apa-apa, atau mungkin belum merasakan apa-apa. Coba teman-teman berpikir sedikit, dan mungkin dengan kesabaran dan mungkin dengan berpikir yang positif, oh iya, aku sakit udah lama, aku sakit suwi, tapi kok belum sembuh gitu ya. Sudah dari dokter A, dokter B, dokter C, dan dinyatakan sama dokter dalam keadaan sehat semuanya, tapi sampai saat ini kok masih ya sensasi yang saya rasakan masih seperti semula, dan mungkin masih menjadi-jadi sensasi yang ada seperti itu.
Ya mungkin itu semuanya teman-teman ya. Emang dari awal mungkin kesalahan kita, mungkin ya dosa kita, atau mungkin ya kurangnya kita mengingat sama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Sang Pencipta kita. Gitu. Jadi kita ditegur melalui sakit. Inilah sakit yang namanya asam lambung. Dan pada dasarnya asam lambung itu kan cuman reaksi asam yang naik itu dan refleks ke atas ke dada dan mengakibatkan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa. Dan kalau dites di medis mungkin semua paru-paru, jantung dan semua organ tubuh dalam keadaan sehat. Tapi kalau datangnya luar biasa. Mungkin kalau emang kita nggak berpikir realistis mungkin ya ada yang bilang mungkin ya kena guna-guna atau mungkin kena apalah namanya seperti itu ya itu. Tapi itu semua yang terjadi yang notabene memang itu dari asam lambung. Tuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya mungkin sensasi-sensasi yang ada sekarang teman-teman rasakan itu coba kita berpikir atau kita meminta atau memohon kepada Sang Pencipta kita menurut kepercayaan atau agama masing-masing kita beribadah atau kita berzikir atau kita apa yang kita diwajibkan bagi orang muslim seperti saya dan mungkin teman-teman yang beragama lain mungkin punya tata cara sendiri itu. Coba teman-teman yang sekarang masih merasakan sakit tuh dirubah dalam artian ya mungkin pola makan, pola istirahat, pola tidur, pola hidup yang tadinya ya mungkin kurang teratur atau mungkin yang masih belum bagus, kita coba diperbaiki. Mohon maaf bukannya menggurui, bukannya sok pintar atau mungkin sok apa gitu ya, ini berdasarkan pengalaman saya itu ya teman-teman. Tapi mohon maaf karena saya sendiri dari awal sakit itu juga saya ke medis ya, ke ini ya, sampai jujur ya sebenarnya malu kalau diceritain, malu, cuman memang kenyataannya seperti itu. Sampai saya ke paranormal dan mungkin ke ustadz atau ke kiai atau mungkin ke guru ngaji saya seperti itu. Tapi itu semuanya ya malah membingungkan, dalam artian membingungkan, tidak mengurangi rasa sakit, malah kita bikin bingung karena sensasinya malah menjadi-jadi gitu. Dan pada akhirnya saya ketemu guru ngaji saya, akhirnya disaranin untuk mungkin ya memperbaiki sholat, berbagai apapun yang bisa mengurangi sakit atau bisa menyembuhkan sedikit kalau emang secara langsung tidak bisa. Cuma dengan keajaiban kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berzikir dan berjalannya waktu semuanya tanpa obat, semuanya tanpa apa-apa bisa sehat, alhamdulillah. Sedia kala dan mungkin yang paling susah teman-teman ya itu mengelola pikiran was-was itu yang masih sangat hebat, itu susah. Karena apa? Itu dibarengin bukannya dari sensasi asam lambung lagi, itu dibarengin dengan bisikan setan. Itu yang sangat hebat sekali. Kalau kita tidak bisa berpikir positif malah menjadi-jadi. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya diajarkan oleh guru saya untuk merutinkan atau mendawamkan sholawat. Itu sholawat Nabi atau sholawatnya tidak panjang, sholawatnya pendek. Sholawat namanya sholawat Jibril. Itu bagi teman-teman yang seagama mas saya, itu coba sholawat Jibril itu yang sholawatnya pendek tidak panjang. Itu setelah sholat atau mungkin setelah apapun, dalam kondisi apapun, itu tidak perlu kita harus mengambil wudhu atau apa. Kita dalam hati kita,
dalam mulut kita mengucap sholawat itu sangat luar biasa sekali efeknya ke kita, ke badan kita, dan ke pikiran kita. Itu apalagi setelah sholat teman-teman merutinkan sholawat yang namanya sholawat Jibril dengan bacaan sholawatnya sangat pendek teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 ya Rabbi sholli wa sallim. Itu teman-teman sehabis sholat mendawamkan atau merutinkan sholawat itu. Pertama setelah wiridan baca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Terus baca salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sambil menunduk 3 kali. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan setelah itu sahabat semua, teman-teman semuanya, baru memulai sholawatnya. Sholawat yang sangat pendek, sholawat yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang telah saya rasakan pada diri saya. Perubahannya sangat luar biasa banget teman-teman. Dan wasilah dengan barokah kehebatan sholawat ini, semoga sakit teman-teman bisa berkurang, berangsur-angsur sembuh, dan semua efek jelek dan semua aura yang jelek pada diri teman-teman, diri saya, semuanya berangsur-angsur hilang. Dan karena merutinkan sholawat Jibril ini, itu teman-teman ya. Jadi sholawat Jibril ini dalam kondisi apapun tetap dapat pahalanya. Nggak usah ambil wudhu, kalau dalam keadaan kotor tidak apa-apa, yang penting tidak di dalam kamar mandi atau mungkin di toilet atau waktu pas kita buang hajat, karena ya tidak boleh itu. Tapi karena dalam kita mungkin tiduran kelihatan api, tetap hati kita bersholawat tidak apa-apa gitu. Karena sholawat sudah termasuk dzikir, tapi dzikir belum tentu sholawat, seperti itu. Dan pahalanya sangat luar biasa sekali. Satu kali kita sholawat sama Allah dilipatkan 10 kali kebaikan dari pahala kita bersholawat 1 kali. Itu teman-teman ya. Itu kali ini yang saya share ke teman-teman semuanya. Itu apapun sakitnya, mungkin sensasinya, kali ini saya cuma mengajak ayo mendawamkan atau merutinkan sholawat. Itu tadinya saya juga belum bisa rutin, tapi alhamdulillah dengan barokah, dengan dasarnya sholawat, lama-kelamaan sensasi yang ada, ketakutan, was-was, panic attack, anxiety disorder, psikosomatis dan apa, insya Allah teman-teman bisa sembuh karena pertolongan Allah SWT dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di diri kita, karena kita mendawamkan sholawat itu tadi. Jadi langsung energinya dari Yang Kuasa. Karena apa? Kita meminta kepada Kanjeng Nabi dan meminta ke Allah SWT, karena yang membuat sakit, yang menyembuhkan sakit, yang menciptakan kita, semuanya balik lagi ke Allah SWT. Jadi kalau kita meminta, ya Allah, saya sakit seperti ini, saya ingin sembuh, pasti sembuh. Itu. Kalau untuk yang lain itu kan cuma perantara, karena semua juga pakai perantara. Itu ya. Kalau dokter medis nggak apa-apa, karena kita diharuskan ikhtiar, diharuskan berusaha. Kalau emang dokternya sudah, medisnya udah, dan mungkin yang lainnya sudah, berarti kita balik lagi ke Allah SWT yang menciptakan sakit,
yang menyebabkan sakit. Tadi melalui perantara dokter, melalui perantara kita merutinkan sholawat. Itu teman-teman ya, kali ini itu saya yang sampaikan. Coba ayo teman-teman, mungkin yang tergugah hatinya, yang mungkin pengen mendawamkan atau merutinkan sholawat, ayo bareng-bareng sholawat. Kalau dimanapun, kalau bisa pas habis sholat, habis sholat fardu, tidak banyak-banyak ya teman-teman, sedikit dulu gak apa-apa, 10, 50, tambah lagi itu. Kalau waktu pas sholat malam itu sampai capek nggak apa-apa, sampai berapapun nggak apa, nggak usah dihitung, nggak apa-apa, nggak pakai tasbih nggak apa-apa, nggak pakai tasbih digital nggak apa-apa, pokoknya dalam hati kita mulut mengucap, dalam hati kita sambungkan rasa kita ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semuanya orang yang tubuh kita yang jelek, yang kurang sehat, insya Allah cepat sehat. Itu teman-teman yang kali ini yang saya share ke teman-teman semuanya. Lain waktu disambung lagi, mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol notifikasinya biar tahu pemberitahuan notifikasi kalau ada video atau muncul video baru dari saya. Dan mungkin ini perlu subscribe dari teman-teman biar berkembang videonya. Oke, sampai berjumpa lagi. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.